Saudaraku Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya menyapa saudara dengan renungan pendek dengan tema Bantulah yang lemah dan waspadalah. Teksnya diambil dari Galatia 6 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara sekalian yang kasih, baru saja kita merayakan HUT GKNF yang ke-41 yang sesungguhnya jatuh pada hari Rabu tanggal 23, tetapi kemudian kita rayakan di tanggal 20 hari Minggu. Dan saudara yang kasih, apa istimewanya HUT? Tentu saja tidak ada yang istimewa, tidak ada yang magis. Mengapa HUT dirayakan? Karena HUT itu menjadi momentum kita untuk bersyukur. HUT juga menjadi momentum kita membuat evaluasi, memeriksa diri, introspeksi. Apakah gereja kita hidup dan sehat? Apakah kita sebagai gereja sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan sebagai gereja di bumi? Dan karena itu jangan sampai momentum HUT justru memforsir kita, lalu kita terjerumus pada euforia, dan akhirnya malah kita mengabaikan yang prinsip yang utama, yaitu hidup bergereja untuk saling tolong-menolong, sehingga gereja sehat dan kuat. Teks yang kita baca tadi menasihati kita, supaya kita menolong mereka yang karena satu dan hal kemudian terjerumus kepada laku tercela, berdosa, dan kemudian merusak kesatuan. Maka kita yang rohani dinasihati supaya kita menolong saudara yang mengalami situasi itu dan membawa ke jalan yang benar, supaya dia menjadi sadar, supaya dia dikuatkan, dan supaya dia berubah hidupnya dan menjadi baik. Tetapi juga dinasihati kepada kita supaya kita waspada terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita menolong orang lain tapi tidak mewaspadai hidup kita sendiri, dan nanti malah kita jatuh tertelungkup dan kita terseret dalam dosa. Pada waktu kita menolong saudara kita, maka dengan roh yang lemah lembut, jangan disalahkan, jangan dihakimi, jangan diremehkan, dan apalagi dijauhi. Kita menasihati dan membimbing dia ke jalan yang benar, supaya mereka yang terjerumus jatuh dalam kesalahan dan dosa bisa bertobat dan memperbaiki diri. Nah, saudara sekalian, teks kita berkata, kita dinasihati tolong menolong, karena dengan itulah kita memenuhi hukum Kristus. Tolong menolong dengan sesama adalah hukum yang diberikan Tuhan Yesus kepada gerejanya. Jangan ada egoisme, jangan ada acuh tak acuh. Kita harus sungguh peduli, rela direpotin, rela berbagi. Karena kasih yang sesungguhnya haruslah demikian. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tidak cukup dengan nasihat-nasihat indah, tapi harus rela berbuat sesuatu, berbagi dengan kasih. Dengan itu, maka kita memenuhkan hukum Kristus. Semoga gereja kita di usia 41 mencerminkan gaya hidup gereja seperti itu, di mana kita semua bahu-membahu, tolong-menolong, seperti Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini kami dinasihati untuk kami tolong-menolong, menanggung beban, membantu yang lemah, membantu yang salah, menolong supaya semua kami menjadi kuat, sehat, penuh iman, dan setia kepada Tuhan. Kiranya itu akan mewarnai gaya hidup GKNF di usia yang ke-41. Dan ini doa kami. Mohon berkat-Mu untuk berbagai program ke depan. GKNF menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Mohon berkat-Mu juga untuk negeri kami, yang pada tanggal 20 bulan ini terjadi alih kepemimpinan, transisi kepemimpinan dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo Subianto. Kami bersyukur untuk semua yang telah dilakukan oleh pemerintah yang lalu, oleh Bapak Jokowi khususnya selama 2 periode. Dan kami percaya yang baik diteruskan
oleh Bapak Presiden yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Ini doa kami, berkat Tuhan atas negeri tercinta, atas Indonesia. Bapak terima kasih. Amin. Selamat pagi.